As the ambassador for non-formal education in my country, I encourage all of you to take part in this mission. Apart from education, pediatric health is another great concern for us. We provide free medical services for the poor and the needy. Example, cleft lip operation for the babies and the young children. Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi kami. Tidak semua orang tua memiliki kesempatan mengasuh anak kembar. Salah satu pasangan yang beruntung punya kesempatan itu adalah pasangan artis Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah yang punya jagoan kembar. Mereka adalah Tengku Omar Atala dan Tengku Kiani Zimran. Selama mengasuh anak kembarnya itu, Cindy dan Tengku punya banyak cerita suka duka. Layaknya anak kembar lainnya, Omar dan Kianu punya sifat dan selera yang cukup berbeda. Biarpun mereka kembar, mereka nggak benar-benar sama. Jadi kesukaannya beda, interestnya beda, jadi kita mesti lebih fokus ke masing-masing orang. Kita harus menganggap mereka tuh benar-benar individu yang berbeda. Selama 4 tahun mengasuh anak kembar, banyak pelajaran dan pengalaman yang dipetik Cindy dan Tengku. Keduanya sadar betul mengasuh anak kembar memang membutuhkan pendekatan khusus. Jika jagoan kembarnya punya keinginan berbeda, mereka tahu kapan memenuhi atau sebaliknya. Problem ini paling sering mereka temukan saat membawa Omar dan Kianu ke tempat rekreasi. Kadang-kadang kita mengikuti kemauan yang satu, nanti yang minggu depan kemauan yang satunya lagi, minggu depannya lagi kemauan yang satu lagi. Jadi ganti-gantian aja gitu. Tapi kalau misalnya yang satu mau beli mainan di sana, satu mau beli mainan, ya udah kita kasih duitnya di jalan sama mbaknya. Kita ngumpul di satu restoran gitu. Rasa sabar juga menjadi salah satu kunci pasangan ini dalam mengasuh jagoan kembarnya. Maklum, tidak selamanya apa yang disampaikan Cindy dan Tengku bisa diterima si kecil. Ada kalanya Omar dan Kianu sama-sama ngotot agar kemauannya dituruti. Nah, kalau sudah begini, Tengku biasanya coba mengalihkan perhatian kedua buah hatinya itu. Iya, namanya juga orang tua, emang harus berhadapan dengan itu. Harus pintar gimana caranya mengalihkan perhatian anak kalau dia pengen sesuatu. Tapi kita nggak bisa kasih, kita harus alihkan perhatiannya ke yang lain gitu. Misalnya diajak main, atau diajak gambar, atau diajak apa. Tantangan yang dihadapi Cindy dan Tengku dibanding orang tua lain juga lebih berat, karena salah satu dari si kembar, yaitu Omar, punya masalah dalam sosialisasi dan komunikasi karena mengidap pervasive developmental disorder. Berbagai upaya pun sudah dilakukan Cindy dan Tengku, mulai dari memasukkan Omar ke playgroup hingga membawanya ke dokter syaraf anak. Dukungan dari Kianu yang aktif mengajak saudara kembarnya itu bermain juga sangat membantu. Sebenarnya dengan sering main sama Kianu juga sebenarnya dia agak-agak stimulasi juga, karena anak seperti Omar tuh memang harus banyak main dengan anak-anak seusianya gitu. Biar dia perkembangan bahasanya bisa lebih cepat gitu. Sempat putus sambung, Ajima Said dan Angelina Sondak semakin serius menjalani hubungan mereka. Gosip yang beredar, pasangan ini berencana melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Pemirsa, kabar bahagia ini akan kami lanjutkan dengan berita menarik lainnya dari dunia selebriti kita. Perjalanan cinta Ajima Said dan Angelina Sondah tidak ubahnya cerita novela, penuh lika-liku. Setelah sempat putus sambung, gosip terbaru menyebutkan pasangan ini akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Kabarnya Aji tidak mau lagi lama-lama berpacaran dan ingin meresmikan hubungan mereka. Angie yang kami temui di sela-sela syuting iklan layanan masyarakat minggu kemarin membenarkan kalau Aji dalam berbagai kesempatan sudah menyatakan kesiapannya. Tentunya dari Mas Aji kemarin kan dia sudah menyatakan kesiapannya gitu, baik secara mental maupun secara material. Ya secara mungkin dia sudah siap ya, karena dia juga kan memang Mas Aji sudah pernah menikah sebelumnya. Setelah kisah cintanya dengan Angie pernah kandas di tengah jalan, Aji sebenarnya sempat digosipkan menggandeng Bella Safira dan Denada. Namun toh akhirnya Aji kembali lagi ke pelukan Angie. Sekarang kita mempunyai satu komunikasi yang baik. Karena memang komunikasi itu harus tetap berjalan.
Saya cari masa depan. Jadi saya lebih suka gitu loh untuk memberikan kesempatan bagi Mas Aji untuk mencoba mencari dunia yang lain dulu sebelum akhirnya yakin dan membuktikan bahwa ya emang akhirnya saya ternyata cuma bisa sama kamu gitu kan. Jadi saya juga jadi lebih lapang. Angie sendiri mengaku masih ada kendala untuk menikah dalam waktu dekat. Dia masih ingin menyelesaikan studi seperti yang diinginkan pihak keluarganya. Saya sih terus terang juga ditanya lah sama Mas Aji gimana gitu kan. Saya juga masih, aduh Mas, saya ini kuliah belum kelar. Apalagi saya janji sama orang tua saya kan saya harus ngambil S3. Jadi ayah saya tuh lagi nunggu kapan saya menyelesaikan S2 saya. Mudah-mudahan tahun depan awal sudah selesai, saya harus langsung lanjut. Isu perbedaan keyakinan juga sempat mencuat dalam perjalanan cinta Aji dan Angie. Dan ketika hal itu kami tanyakan, Angie menolak untuk berkomentar banyak. Kita komunikasikan dengan Mas Aji bahwa untuk perbedaan agama itu tidak pernah dan jangan pernah juga untuk dibahas di publik gitu karena tidak mengenakan dan akan membangkitkan sentimental yang terlalu berlebihan. Kalau semua berjalan mulus, keinginan Aji menyunting Angie sepertinya tinggal menunggu waktu. Apalagi orang-orang terdekatnya juga sudah memberikan lampu hijau. Ayah Aji, Suyono Condrodiningrat, menyerahkan sepenuhnya pada sang anak dan Angie. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Reza Artamivia, mantan istri Aji. Kita semua tergantung dari mereka lah. Ya, saya nggak berani memberi komentar lah. Pokoknya yang pasti saya berdoa buat Aji. Semoga mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Saya selalu, dan siapapun jadi pilihan Aji, wah saya pasti mensyukuri, saya pasti support aja gitu. I'm Kamidia Radisti, Miss Indonesia 2007, and I'm extremely proud to represent my country in this prestigious annual event. Miss Indonesia is part of MNC, Media Nusantara Citra, the biggest integrated media corporation in Indonesia. MNC, through Miss Indonesia program and its education foundation, has provided learning for less fortunate children in remote area free of charge. Currently, this program involves more than 200 children, all of whom also receive free textbooks. As a team, I work together with the wonderful people who have heart for less fortunate children. Ada berapa coklat? As the ambassador for non-formal education in my country, I encourage all of you to take part in this mission. Apart from education, pediatric health is another great concern for us. We provide free medical services for the poor and the needy. Example, cleft lip operation for the babies and the young children. This may impact them to become a normal person. As widely reported in the media, there have been numerous natural disasters in the recent years like earthquake, flood, and tsunamis in Indonesia, which killed many people and left survivors homeless. RCTI, a national TV station under MNC, has a program called RCTI Peduli, which provide and distribute food and medicine to these victims of the natural disaster. As Miss Indonesia, I feel so grateful to have such experiences to become the channel of God blessing for less fortunate people and those who are in need in my country. However, I think that there is still a lot more to be done, and I strongly wish I could do my part on the global scale. Thank you. Pemirsa
Pemirsa, tak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Hesti Purwadinata berserta segenap pekerja produksi mohon undur diri dari hadapan Anda sampai bertemu kembali dengan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Kabar Kabari Minggu tentunya di saluran kebanggaan kita RCTI Semakin Oke.